Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita seru nih dari film yang berjudul Megamind. Film ini menceritakan seorang penjahat jenius yang bosan menjadi jahat karena telah mengalahkan superhero terkuat. So Sleeper yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan manusia berwarna biru bernama Megamind. Karena planetnya akan musnah disedot oleh lubang hitam, dia dikirim ke bumi bersama sahabat kecilnya bernama Minion. Ternyata ada juga bayi dari planet tetangganya yang dikirim sama sepertinya. Dia ini bernama Metroman. Mereka ini berebut tempat tinggal di bumi. Yang akhirnya Metroman jatuh ke rumah orang kaya dan diadopsi, sedangkan Megamind terdampar di penjara dan diasuh oleh para tahanan. Di sana dia diajarkan hal yang buruk dan juga jahat. Singkat cerita, saat besar mereka bertemu kembali di sebuah sekolahan. Di sana Metroman menjadi idola nih, sedangkan Megamind diasingkan. Lalu Megamind bersaing untuk menarik perhatian teman-temannya di sekolah. Namun usahanya selalu gagal. Hingga akhirnya dia ingin menjadi jahat untuk mengalahkan Metroman. Bertahun-tahun mereka menjadi rival. Metroman selalu mendapat penghargaan oleh masyarakat, sedangkan Megamind selalu dikalahkan dan berakhir di penjara. Namun karena kecerdasannya, dia selalu berhasil keluar dari penjara dan dibantu oleh sahabatnya yaitu Minion. I'll always looking. Need a lift? certainly do, you Yeah, right. Nice work. Sending me the watch, minion. Suatu hari ada sebuah acara penghargaan untuk Metroman. Terlihat nih reporter bernama Roxanne sedang meliputnya di sana bersama kameramennya bernama Hal. Terlihat di sini Hal diam-diam suka kepada Roxanne. Nah, setelah meliput, Roxanne diculik nih oleh Minion yang memakai mobil tembus pandang. Lalu acara Metroman pun dimulai. Terlihat semua orang mengagumi dirinya karena dia berhasil melindungi penduduk kota dari kejahatan. Di sini Metroman berterima kasih nih karena dibuatkan museum Metroman. Di sisi lain, Megamind sudah sampai di markasnya. Terlihat di sana banyak robot ciptaannya. Lalu Megamind menyandra Roxanne. Di sini Megamind mencoba menakut-nakutinya. Namun Roxanne tak takut karena dia sudah berkali-kali diculik dan Metroman selalu menyelamatkannya. Tiba-tiba ada gumpalan awan hitam di tempat acara Metroman. Lalu terlihat di layar muncul Megamind yang memperlihatkan Roxanne yang disandra. Di situ Roxanne pun memberitahu tempatnya berada. Dengan cepat Metroman menuju gedung itu. Sesampainya di sana Metroman tak menemukan Roxanne, yang ternyata tempat sandra Roxanne berbeda dari sebelumnya dan semua itu jebakan Megamind. Di sini Megamind berniat membunuh Metroman dengan tembakan matahari. Namun saat akan ditembakkan ternyata membutuhkan waktu. Kemudian Metroman mencoba kabur dari sana, tapi tak bisa nih karena gedung tersebut dilapisi tembaga. Di sini Megamind baru mengetahui kelemahannya dan tembakan pun terjadi. Metroman. Metroman. Hingga membuat Metroman tewas. Dan untuk pertama kalinya Megamind berhasil mengalahkan Metroman. Lalu dia akhirnya menjadi penguasa Metro City dan ditakuti oleh semua orang. Namun pada suatu hari Megamind bosan menjalani hidup sebagai penguasa karena tak ada lagi yang menghentikannya. Lalu dia melihat Roxanne di TV yang memberitakan nih keadaan kota Metro City yang kacau tanpa Metroman. Akhirnya Megamind datang ke museum Metroman untuk meminta maaf nih karena menyesal telah membunuh Metroman. Lalu Roxanne yang juga berada di sana mendengar suara Megamind dan menghampirinya. Kemudian Megamind berusaha menghindar dari Roxanne lalu menabrak penjaga museum bernama Bernard. Di situ Megamind langsung menyembunyikan Bernard dan mengubah dirinya menjadi Bernard. Roxanne menghampiri Megamind yang menyamar. Di sana mereka berbincang-bincang tentang kekacauan kota. Di sini Roxanne berkata bahwa kebaikan yang akan mengalahkan kejahatan, yaitu dengan adanya superhero baru.
Mendengar itu, Mega Man berniat membuat superhero baru sebagai rivalnya nanti. Dan dia ini mempunyai DNA Metro Man dari jubahnya, yang nantinya akan dia berikan ke seseorang untuk menjadi superhero. Saat merancang serum superhero baru, secara bersamaan Roxanne menelpon Mega Man yang menyamar menjadi Bernard. Dia memberitahu bahwa dia menemukan markas Mega Man. Ternyata Roxanne sudah berada di depan markasnya. Dia menemukan pintu rahasia markas tersebut dan masuk ke dalam sana. Mega Man yang panik langsung menyembunyikan minion dan mengubah dirinya menjadi Bernard, lalu berpura-pura menemani Roxanne di sana. Lalu dia kembali ke wujud aslinya dan berpura-pura menculik Bernard. Roxanne mengambil senjata yang di dalamnya terdapat serum. Kemudian mereka merebutkan senjata itu hingga akhirnya tertembak ke Hal yang berada di luar markas. Oh no! Who on earth is that? Kemudian Mega Man kembali nih ke wujud Bernard. Dia membawa Roxanne keluar markas hingga akhirnya dia terpaksa mengebom robot-robotnya yang mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar. Terlihat nih Roxanne dan Bernard saling suka. Kemudian Mega Man yang mengetahui Hal tertembak serum itu, dia membutuhkan Hal nih. Lalu di sini minion ingin menetralkan kembali Hal nih. Namun Mega Man menolaknya. Kemudian mereka masuk ke rumah Hal dan minion memukul Hal sampai pingsan untuk membuatnya lupa. Setelah itu Hal yang sadar terlihat dirinya sudah berubah lebih berotot. Lalu Mega Man dan minion menyamar menjadi orang tua barunya. Kemudian mereka mengajarkan Hal menjadi superhero yang sangat kuat. Be free, my beautiful dog! Mega Man semakin dekat nih dengan Roxanne hingga hubungan mereka semakin erat. Nah, setelah berhasil melatih Hal, Mega Man memberinya kostum baru nih dan nama baru untuknya, yaitu Titan. Kemudian di markas, minion mengetahui nih bahwa Mega Man berkencan dengan Roxanne. Di sini dia mencegah Mega Man pergi. Akhirnya mereka pun berdebat. Hingga akhirnya Mega Man berkata nih bahwa tidak lagi membutuhkan minion. Hal itu membuat minion kesal dan pergi dari sana. Di sisi lain, Roxanne mengetahui nih bahwa Mega Man menciptakan superhero baru yaitu Titan. Secara bersamaan datanglah Hal yang memakai kostum Titannya. Di sana dia merayu Roxanne nih dan mengajaknya terbang, namun malah Roxanne ketakutan. Saat dia menunjukkan wajah aslinya, Roxanne pun terkejut. Lalu di sini dia menolak ajakan Hal untuk berkencan hingga Hal marah dan pergi. Setelah itu Bernard berkencan dengan Roxanne di restoran dan Hal yang melihat mereka membuatnya semakin sedih. Saat berbincang-bincang, tak sengaja Roxanne menyentuh jam Bernard hingga membuatnya kembali ke wujud Mega Man. Di situ semua orang terkejut melihat itu. Roxanne kecewa nih saat mengetahui bahwa ternyata selama ini dia berkencan dengan Mega Man. Lalu Mega Man mencoba menjelaskan semuanya tentang perasaannya, tapi Roxanne tak mendengarkannya. Kemudian Mega Man pulang ke markasnya mencari minion, tapi minion telah pergi. Lalu Mega Man kembali ke rencananya dan memakaikan kostum robot barunya. Dia menyerang pusat kota untuk memancing Hal datang. Namun hingga sore hari, Hal tidak kunjung datang. Lalu dia yang kesal menghampiri Hal. Ternyata Hal sedang asik main game dan dia juga menjadi pencuri. Dia tak ingin menjadi pahlawan dan berniat bekerja sama dengan Mega Man untuk menjadi penguasa kota. Mendengar itu Mega Man kecewa nih karena Hal tak seperti yang dia inginkan. Mega Man menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hingga Hal mengetahui nih bahwa Mega Man menyamar menjadi ayah yang menciptakannya dan Bernard yang berkencan dengan Roxanne. Tentunya hingga membuat Hal marah karena dia telah mempermainkannya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Evil trick in the book! Oh, now that's the spirit! Here! Hey, look, I'm not sure where to go with that! Tapi di sini Hal ingin membunuh Mega Man sampai akhirnya Mega Man mengurung Hal dalam lingkaran tembaga. Tapi di sini Hal berhasil menghancurkannya. Lalu Mega Man kabur dari sana. Akhirnya seluruh penduduk kota menyambut Hal menjadi superhero yang baru. Namun ternyata Hal ingin menghancurkan seluruh kota. Di sini Mega Man meminta bantuan kepada Roxanne untuk mengalahkan Hal karena dia telah kehilangan tembakan penetralnya untuk mengembalikan Hal seperti semula.
Singkat cerita, mereka pergi menuju sekolahan Metroman dahulu. Sesampainya di sana, terlihat ada ruang rahasia yaitu kamar Metroman. Tiba-tiba mereka kaget nih melihat Metroman yang ternyata masih hidup. Di sini dia menceritakan semuanya bahwa dia sengaja memasukkan kematiannya karena ingin menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Dia juga berpura-pura lemah terhadap tembaga untuk menipu semua orang. Hingga akhirnya semua orang mengiranya sudah mati. Mendengar itu, Megamind dan Roxanne memintanya untuk kembali menjadi superhero dan mengalahkan Titan. Namun Metroman tidak ingin kembali nih. Di sini terlihat Megamind putus asa dan menyerahkan diri ke polisi, sedangkan Hal sudah merusak kota. Di sini Roxanne mencoba menghentikannya dengan berdiskusi dengan Hal. Namun sayangnya Hal tak mendengarkan Roxanne hingga akhirnya dia menyandra Roxanne di atas menara. Itu semua disiarkan langsung di TV agar Megamind melihatnya. Megamind ingin menyelamatkan Roxanne dan di sini dia sadar nih atas kesalahannya selama ini. Lalu dia meminta maaf pada kepala kepolisian. Dan ternyata nih di hadapannya adalah Minion yang menyamar menjadi kepala kepolisian. Akhirnya mereka berbaikan dan bekerja sama untuk mengalahkan Hal. Akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Oh, you're a villain, all right. Presentation! Megamind berhasil menyelamatkan Roxanne, namun Megamind terkena gedung menara yang terjatuh. Lalu di sini Hal mencoba membunuh Roxanne, tapi tiba-tiba Metroman datang menyelamatkannya. Hal yang melihatnya pun kabur dan dikejar oleh Metroman, sedangkan Roxanne mendekati Megamind yang ternyata itu adalah Minion. Dan Metroman ini adalah Megamind yang menyamar. Hal yang tertangkap pun menyesal dan pergi dari sana. Kemudian Megamind mendatangi Roxanne hingga semua orang melihat dia menyamar menjadi Metroman. Begitu juga Hal yang melihat tipuan Megamind. Di sini Hal menyerang Megamind, lalu Roxanne melihat mobil invisible milik Megamind. Roxanne ini mengirimkan kode untuk melihat ke belakang. Hingga akhirnya Megamind berhasil mendapatkan senjatanya dan menembakkan langsung ke Hal. But not today. Roxy? Akhirnya Hal kembali ke seperti semula dan Megamind menang dalam hal kebaikan. Lalu semua orang bersorak gembira atas kemenangan Megamind. Film pun diakhiri dengan penghargaan untuk Megamind yang menjadi superhero baru di kota Metro City. Lalu semua orang bergembira di sana, sedangkan Hal dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu tadi alur cerita dari film Megamind. Gimana Sleeper? Seru banget ya perjuangan si Megamind yang dari jahat menjadi baik dan akhirnya dijadikan superhero baru oleh para masyarakat Metro City. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.